Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Nah, kali ini kebetulan saya sedang berada di farmnya Pak Eko Haryanto. Dan kebetulan nih ada. Oke bosku, video kali ini adalah video lanjutan dari video yang barusan saya upload kemarin. Dan di sini kita akan bahas mengenai apa itu lohan kamfa, baik F2, V8 dan sejenisnya. Jadi di sini bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa cek link di atas ini dan kalian bisa tonton. Nah, oke, seperti apa kita bahas bersama Pak Eko Haryanto mengenai perbedaan lohan kamfa F2, V8 dan yang lainnya. Langsung saja kita cek video ini bosku. Nah, sekarang kita lihat koleksi ikan F2 dan V8 yang ada di farmnya Pak Eko. Ini kebetulan ada beberapa ikan yang diproses oleh Pak Eko ya. Nah, ini jenisnya apa Pak yang ini? Yang itu V8 itu, F2 V8. Yang ini jenisnya F2 V8. Ya jenis F2 kalau serianya V8. Oh, serinya V8. Iya. Apa yang membedakan kok bisa dibilang dia F2, dibilang V8 Pak? Ya kalau F2 itu jenis ya, kalau V8 itu serian. Jadi serian yang dikasih nama sama breedernya. Jadi setiap breeder pasti kasih nama atau serian sendiri-sendiri. Oh, artinya ini tetap kamfa Kanva F2 tapi serinya V8 gitu ya. Iya, kalau jenis Kanva F2, kalau serian V8. Artinya memang dia tidak sendiri ya Pak, kan biasanya ada orang yang jual atau orang yang melihara, oh ini kampo F2 mas, ini Ya. V8, itu bukan sendiri-sendiri ya Pak ya? Bukan, beda tuh. Beda ya? Beda. Memang ada yang F2 sendiri, ada yang V8 sendiri ya? Ya F2 itu jenis Om. F2 itu jenis, F2 itu jenis. Kalau serian itu macam-macam. Nanti ada V8, V8, ada R3, biasanya tergantung breedernya kasih serian apa. oh tergantung gradingnya ya, anu Ya. gradernya ya, dia mau ngasih serian apa, kayak misalkan mongkol dan lain-lain itu ya? Ya, Seperti itu. Oke. Nah ini kiranya ini nantinya mau dipersiapkan untuk lomba atau ini mau Pak, mau dijual mungkin atau boleh ditawarkan ke teman-teman YouTube ini? ya. Sementara ini untuk koleksi ya, saya suka ikan karakter dan detailnya, mutiara, marking. Ya kalau teman-teman ada yang minat bisa WA lah, lebih enak. Oke, jadi sebenarnya di progres sendiri mau dipersiapkan untuk lomba, tetapi jika ada teman-teman yang mau meneruskan boleh di PM ya Pak, artinya by Boleh. WA aja untuk harganya. Boleh, monggo. Oke, atau mau disebutkan di sini Pak? Di WA aja. Di WA saja. Oke, di WA aja jadi biar lebih mesra ya istilahnya ya. Bisa dinegosiasi kalau memang cocok buat kalian. Itu ya. Nah, terus ada yang ini Pak. Yang ini serinya apa Pak? Ini F2, saya dapat ya cuman F2 jenis. Ini aja. jenisnya Kampa F2. Iya. Nggak ada serian V8 atau F3 dan lain nggak ada. Iya. Oh, jadi ini menambah pengetahuan kita juga ya, teman-teman. Jadi ternyata Kampa itu jenisnya F2. Nah, apa bedanya dengan Kampa F2, King Kampa atau apa itu Pak? Beda? Ya kalau King Kanva, ya namanya King itu pasti Lebih unggul? lebih unggul Om. Setiap breeder ngeluarin serian pasti ada yang unggulan lah. Ya itu bisa disebut King. Baik Kayak itu gitu. dari warna, mutiara, dan semuanya itu yang King Kampa itu lebih unggul ya artinya? Ya lebih menonjol lah. Lebih Pasti menonjol, lebih bagus dari yang lain lah Iya. gitu ya. Tapi kalau untuk jenisnya tetap Kampa ya Pak ya? Jenis tetap Kanva. Artinya ada grade 1, grade 2, grade 3 yang Ya, grade unggulnya itu King Kampa itu ya Pak ya? ya bisa Oke. jadi kayak gitu. Dari jenong, warna semuanya lebih unggul. Nah kalau ini dia masuknya F2 ya? Ini F2. Masuknya F2, oke. Nah ini juga dijual Pak ini? Ya, koleksi. Ini Bisa, untuk koleksi? Iya. Tapi kalau harganya cocok, mungkin kalau harganya cocok ya bisa dilepas. Ya. Tapi yang jelas ini disisakan untuk diproses sendiri, dipersiapkan untuk nantinya masuk ke lomba gitu ya. Ya, kalau ada kesempatan nanti bisa. Dan kebetulan akhir-akhir ini masih
kita belum ini ya Pak ya, belum pengadaan lomba ya karena Ya, situasi masih karena kondisi seperti ini ya. situasi. Oke. Terus untuk perawatan harian Pak di ikan-ikan yang dipersiapkan lomba ini, apakah ada perawatan khusus gitu untuk perawatannya? Kalau perawatan khusus enggak juga sama progres. Ya cuman lebih ke apa ya? Lebih ke kekurangannya apa? Mungkin warna atau shining. Nanti kita kejar di situ aja progresnya. Oh, artinya misalkan warnanya masih kurang, dia Ya. kurang maksimal, kita maksimalkan. Ya. Bisa dengan udang atau karopil dan lain-lain ya Pak ya. Bisa. Terus kalau mutiara mungkin kalau Pak Eko menggunakan apa Pak? Spirulina atau apa? Aku biasanya spirulina, pelet spirulina itu. Yang buat koi itu Pak ya? Ya, yang buat koi yang bungkus merah itu. Oke. Tapi kalau lebih ekstrim lagi ya dicampur airnya sama serbuk spirulina. Jadi lebih ekstrim untuk memaksimalkan mutiaranya. Ya. Serbuk spirulina itu ya. Tapi Serbuk kalau spirulina. emang mau standaran ya pakai yang spirulina hikari itu ya. Ya, yang bisa. punyanya koi ya Pak ya. Punyanya koi. Oke. Mungkin ada perawatan khusus lain dari air, apa ini di heater semua atau gimana? Kalau air lebih ke jaga kebersihan aja. Nanti kalau biasanya aku 2-3 hari sipon ya. Sipon itu Nguras 30% sambil 30, dikurangin iya, kotorannya yang kotorannya. waktu lalu kita jelaskan itu Pak ya. ya. Oke. Oke, untuk perawatan sama saja mungkin ya. Mungkin ada perawatan khusus kayak salon-salon apa yang merapikan itu. Kalau salon, kalau dirasa masih enak dilihat, biasanya kalau kanva-kanva gini kan bodi belakangnya pasti enak ya. Biasanya cuma ngerapiin pin atas bawah aja. Oh gitu. Gitu. Biar lebih enak dipandang. Oke, jadi untuk perawatannya itu ya teman-teman, dari segi makanan. Jadi fokusnya misalkan dari warnanya, dimaksimalkan warnanya, terus mutiaran jadi fokus satu-satu gitu Pak ya. Iya. Dari body juga ya, body. Ya, nah bodi biasanya aku pakai udang. Pakai udang untuk bodinya ya. Biar tebel lah. Terus kan biasanya kalau kita progres itu kan ini Pak, apa istilahnya? Kadang ada ikan yang karakternya dia bodi belakangnya ngisinya terakhir Pak. Ya. Itu bisa nggak untuk progres pengisian bodi belakangnya itu? Bisa, bisa. Bisa menggunakan pelet apa Pak? Kalau pelet biasanya kalau bodi ya ada hikari Belen. growth atau Bro, belen. oke, Ya, untuk bodi produk sama hikari, ya. untuk ngisi ininya, ngisi bodi belakangnya ya. Ya. Oke, terus kalau untuk pakanan alami ada nggak Pak tipsnya gitu? Kalau pakan alami biasanya aku cuma pakai sabek sama udang. Udang ya. Ya. Oke. Itu mungkin lebih ke porsinya ya. Kalau kita lebih ke tebel bodi, porsinya lebih banyak ke udang. Nanti kalau ya masih dimix sama cabek, tapi cabeknya porsinya lebih sedikit. Oh gitu ya. Oke, oke. Jadi itu tips-tipsnya ya. Nah nanti kalau ada yang belum jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya bosku ya. Nah sini kita sambil lihat koleksi ikan lohan yang lain. Ini ada F2 juga. Nah F2 yang ini F2 juga Pak, ini Kanva F2 ini. Kanva F2 ya yang ini ya. Iya. Oke, itu juga dulu belinya dari kecil ya Pak ya. Iya, pelihara dari kecil. Dari kecil. Nah ini Kanva F2. Ini juga dipersiapkan untuk koleksi pribadi, sekaligus nanti diprogres untuk persiapan lomba juga ya Pak ya. Dan ini pun masih diprogres untuk sendiri koleksi. Nanti misalkan ada yang nawar cocok dilepas juga gitu ya. Sama aja. Sama aja. Oke, jadi itu ya tetap. Nah di sini ada yang artinya dari memang burayakan, ada juga yang sudah hampir jadi, ada juga yang benar-benar diprogres dan sudah jadi gitu Pak ya. Ya. Jadi artinya Pak Eko ini ya mempersiapkan semuanya ya dari. Ya, tapi lebih seneng dari kecil sama aja. Lebih suka, lebih mantap dari kecil ya. Lebih mantap. Oke, selain filapan ini ada F2 Pak ini, F2. Nah kalau ini F2 asli Pak ya ini ya jenisnya ya. Iya, dua itu. Untuk kelebihannya apa Pak F2 itu? Itu kalau ikan ini lebih ke di marking ya. Jadi itu
PR-nya masih nebelin Masih nambulin. iya, karena masih kurus, kelihatan kurus. Bodi belakangnya ya Pak ya. Iya, jadi kepala up, Udah up ya. kepala up masih bisa ada warna asing. Artinya ini untuk nebelin PR bodi belakang dan warna ya mungkin ya. Iya. Perlu dimaksimalkan. Terus untuk mungkin tadi ada yang kurang, untuk apa sih yang membedakan dia F2 asli sama V8 itu dilihat dari apanya Pak yang menonjol itu? Kalau menonjol ciri-cirinya ya lebih apa ya? Spesifikasinya beda Mutiara ya sama mungkin marking kalau, mungkin. Iya, kalau mungkin serian V8 mungkin kan ya rata-rata ya kalau warna lebih enak, lebih cepat masuk. Kalau mutiara saya aneka ragam kalau di V8 ya. Artinya warnanya ada yang merah dan tuton ya Pak ya. Iya, Kalau V8 kan ya. F2 kan macam-macam. Nanti ada yang F2 ada mutiaranya itu tebel-tebel kayak itu, biasanya kalau pengalaman aku progres biasanya susah diwarna, warna susah. Ini yang F2 ini. Ya F2. Oh, Kan F2. F2 juga macam-macam. Betul. Jenisnya macam-macam. Kalau yang ini F2 asli ya Pak ya. Ya itu F2. Aku Oke. dulu ngambil sama sellernya dia bilangnya F2 ya. Tapi aku lihat padatannya warna masuk enak, makanya aku ambil. Tapi kalau menurut saya sendiri perbedaan yang spesifik antara F2 sama V8 itu dari mutiara dan marking dan warnanya juga. Nah, kalau di F2 itu cenderung dia markingnya rata-rata kayak spidol ya Pak, tebel ya. Ya ada juga yang apa nggak ada markingnya, ada yang sama. Oke, iya ada juga yang seperti yang. Tapi kalau dilihat dari rata-rata yang membedakan ya lebih ke Warnanya ya. warnanya itu. Kalau F2 dia iya. Oke. Enak tuh. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu sharingnya, dan ini kebetulan masih sambil melihat untuk pemasangan backgroundnya, dan saya kira itu teman-teman, ambil yang baik dari video ini, yang tidak baik nggak usah kalian ikuti. Ini hanya sharing, dan semoga apa yang saya sampaikan, Pak Eko sampaikan, bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian ada yang ditanyakan, boleh isi di kolom komentar. Saya kira itu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja.